pemberitaan firman Tuhan, kesaksian atau tadi kata-kata penghantar sebelum masuk dalam pujian penyembahan disampaikan oleh Ibu Merisa sangat luar biasa. Memang dia klep, dia sinkron, dan dia begitu cocok dengan firman Allah. Memang kalau Tuhan yang bicara itu memang lain. Jadi bertemakan tentang mujizat, kita akan lihat tema khotbah hari ini juga tidak lari jauh-jauh. Dia bertemakan juga tentang mujizat. Tema khotbah pada minggu hari ini kuberikan tema bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita lihat ayat ini. Markus pasal 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap, suara yang keras dan dapat didengar oleh kita semua. Markus 16 ayat 1 yang sudah dapat katakan amin. 2, 3 mulai. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Pada minggu Paskah itu para wanita pergi ke kubur. Kita lihat di sana jelaskan ada beberapa nama wanita. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus serta ada Salome. Ada tokoh-tokoh wanita yang pergi datang untuk mereka mau melihat mayat Yesus atau mau mengunjungi kuburan Yesus dengan tujuan untuk mereka meminyaki mayat Yesus dan memberikan rempah-rempah kepadanya. Menurut kebiasaan Yahudi di kala itu, mayat itu harus dirempah-rempahi. Dan mayat yang sudah dirempah-rempahi dan telah dikafani itu lalu dibiarkan dia tergeletak begitu aja sampai dia membusuk, sampai dia tinggal tulang belulang. Lalu tulang belulang ini diambil, dimasukkan di dalam sebuah peti yang disebut dengan istilah ossuarium atau peti tulang belulang. Di zaman itu mayat tidak ditanam seperti layaknya kita di Indonesia, ditanam di dalam tanah. Tetapi mayat dibiarkan tergeletak di dalam gua, lalu ditutup dengan batu besar pintu gua itu. Jadi karena itu kita lihat bahwa pintu itu yang menutup gua atau kuburan Yesus itu begitu besar sekali. Jadi ini sudah menjadi semacam tradisi bagi umat-umat Yahudi meminyaki dan memberikan rempah-rempah kepada mayat. Kejadian 50 ayat 2 dan 26 juga menjelaskan tentang itu. Di sana menjelaskan tentang Yakub waktu mati maka dia dirempah-rempahi. Demikian pula juga anaknya yang bernama Yusuf juga mati dirempah-rempahi. Jadi ini sudah menjadi tradisi turun-temurun sampai masuk pada zaman Yesus. Saat mereka mau pergi ke sana, mau berkunjung kepada kuburan Yesus, mereka dalam perjalanan mereka bertanya satu dengan yang lain. Kita sudah bawa rempah-rempah nih. Kita sudah jalan menuju ke sana. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan nanti buka kuburan itu, yang akan dorong batu besar itu untuk kita? Itu pertanyaan besar. Sekiranya kita sudah tiba di kuburan Yesus kita, Tuhan kita itu, siapakah yang hendak akan menggulingkan batu penutup daripada pintu kuburan itu? Mereka bertanya-tanya sembari di dalam perjalanan itu. Ada pertanyaan besar.
Sudah lengkap dah, kita sudah bawa rempah-rempah, semua peralatan sudah lengkap. Tapi pertanyaannya, sampai di sana kita masuk caranya bagaimana? Karena kita tahu sendiri kok bahwa penutup kuburan itu, penutup pintu kuburan itu begitu besar sekali batu itu. Meskipun kita beberapa perempuan ini, kita mungkin patung-patungan, kita gabung tenaga untuk sama-sama mendorongnya, kan kita perempuan. Jadi tidak mungkin kita bisa menggulingkan batu itu. Jadi sambil jalan sambil pertanyaan. Adakah saudara hari ini sambil ibadat tapi sambil pertanyaan? Adakah saudara waktu datang ke gereja, ke tempat ini, kau di jalan tapi sambil bertanya-tanya, Tuhan, siapa yang nanti mengatasi batu masalahku? Batu itu ibarat persoalan. Batu itu ibarat masalah. Batu itu ibarat pergumulan. Haleluya. Bukankah saya dan saudara juga bertanya-tanya, siapa yang nanti sembuhkan anakku, Tuhan? Siapa yang nanti tolong keluargaku? Ada banyak batu persoalan yang menimpa hidup saya dan saudara. Siapa yang nanti bayar uang kuliahku? Siapa yang nanti bayar uang sekolahku, Tuhan? Siapa yang nanti akan selesaikan gereja ini dan pastori yang ada di kilometer 10? Kita tidak punya cukup dana, Tuhan. Bagaimana kita mau membangun? Bagaimana aku mau melangkah sedangkan ini terlihat mustahil bagiku? Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selalu ada jalan keluar saat saya dan saudara mencari Dia. Jadi perempuan-perempuan ini dalam perjalanan banyak pertanyaan. Adakah batu masalah yang menimpamu hari-hari ini? Bagaimana kita menyingkirkan itu? Tidak bisa. Karena batu itu terlalu besar, menindingmu, sehingga saya dan saudara tidak bisa bangkit dan bangun lagi. Karena terasa terlalu besar sekali persoalan itu. Tapi bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan mampukan kita. Hidup ini penuh dengan pergolakan dan pergumulan. Kita lihat lagu tadi yang diangkat, hidup ini adalah kesempatan. Itu mewakili seluruh hidup kita, mewakili perasaan saya dan saudara. Saya percaya saudara telah diberkati dengan pujian itu. Sembari saudara angkat tangan memuji Tuhan, air mata tumpah, saudara berpikir hidup ini adalah kesempatan. Karena itu selagi sehat-sehat mari kita cari Tuhan. Atau kau sembari angkat tangan tapi kau tidak pusing dengan hidup ini, kau berkata, Allah, lagu itu aja sudah basi, cari lagu yang lain. Adakah lagu yang baru? Kok lagu-lagu itu terus? Aku tahu hidup ini adalah kesempatan, tapi kan aku masih muda. Aku masih fresh, aku masih poco-poco. Jangan salah, bila saudara pergi di bawah pohon jambu maupun pohon apapun itu, entah pohon giawaskah, cobalah kau pergi di bawah pohon itu dan kau lihat tidak hanya daun yang kering yang gugur, tapi daun hijau juga gugur. Jika kau pergi di bawah pohon giawas dan kau lihat temukan di sana bukan hanya daun kering, tapi ada juga daun hijau yang berguguran. Ada yang bisa mati umur 70, tetapi ada juga yang bisa mati umur 17 tahun. Bahkan anak yang baru dilahirkan pun bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Kita melihat kejadian beberapa hari yang lampau. Satu keluarga, kejadiannya terjadi di Kampung Baru, bertepatan dengan tempat tinggal Ibu Wilhelmina. Tadi saya dengar sudah 9 orang yang mati. Jadi bayangkan, gara-gara tabung gas meledak. Siapa menyangka tabung gas bisa meledak? Kita semua tidak menyangkanya. Tapi betapa naas kejadian itu menimpa keluarga ini.
Semua anak-anaknya tidak ada yang hidup, mati semua. Jadi luar biasa. 7 orang mati seketika. Hidup ini adalah kesempatan. Karena itu saya dan saudara gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Mari kita bawa hidup kita untuk melayani Tuhan sedemikian. Jadi pertanyaan besar ini juga ada dalam pikiranku sebagai manusia. Dan tentu ada juga di dalam hidup. Kita bertanya-tanya, siapa yang nanti tolong rumah tanggaku? Siapa yang nanti tolong keluargaku? Tidak ada yang bisa menolong. Tapi dengar pagi hari ini, ada seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia sanggup menolong. Dia sanggup membukakan jalan bagimu. Karenanya tema khotbah bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Kita pasti temukan jalan keluar. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu aku khotbah. Jikalau depan tidak ada jalan, belakang tidak ada jalan, samping kiri kanan tidak ada jalan, itu yang dialami Musa dan bangsa Israel. Di depan laut Tebrau, mau maju bagaimana? Di belakang tentara Mesir yang siap membantai dan menghadang mereka. Samping kiri kanan adalah padang gurun dan batu, bukit-bukit batu yang tinggi. Mau lari kemana? Tinggal di tempat saja, tinggal tunggu tanggal matinya. Tidak ada lagi jalan keluar. Tapi Musa menengadah ke atas. Di atas masih ada jalan. Jadi kalau semua jalan sudah tertutup, dengar, aku pesan padamu, kau menengadah ke atas. Ada Tuhan di atas. Dia sanggup memberikan jawaban. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Jadi batu pergumulan dan batu persoalan itu ada pada kita. Bagaimana kita bisa menggulingkan itu? Tetapi saudara tahu, sampai di sana perempuan-perempuan ini kaget. Mereka kaget luar biasa. Kenapa? Karena batu besar itu sudah terguling. Jadi bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan. Di tengah jalan mereka jalan sembari bertanya-tanya, wah, siapa yang nanti gulingkan batu itu buat kita? Maria Magdalena bilang, ya aku juga tentu tidak sanggup. Kita pun mesti kita bersama-sama utung gotong royong tetap nggak bisa. Tapi sampai di tempat di mana Yesus diletakkan jasadnya, mereka heran karena pintu daripada kuburan Yesus sudah terbuka. Kita percaya kalau kita melangkah dengan iman. Yang pertama, bagaimana saya dan saudara temukan jalan keluar? Yang pertama, melangkah dengan iman. Tidak usah kau banyak pertanyaan. Kita pokoknya melangkah saja. Karena Allah tidak berurusan dengan orang yang ragu-ragu dan banyak pertanyaan. Allah dia berurusan dengan orang yang dia melangkah saja. Mati yang mati, hidup ya hidup. Pokoknya jalan. Tabrak saja, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Bukan kata kita banyak pertanyaan. Tuhan bisa apa tidak? Tuhan ini kira-kira bisa apa enggak ya? Tuhan tidak perlu orang begitu. Kadang Tuhan perlu orang yang memang modal nekat. Pokoknya dia langkah saja. Bagaimana supaya kita mendapatkan jalan keluar? Kita melangkah dengan perempuan ini kan bukan mereka balik. Mereka bilang, ayo kita pulang aja lah. Siapa yang nanti gulingkan batu itu buat kita? Percuma kita ke sana. Lebih baik kita balik, kita pulang. Tapi mereka sambil jalan melangkah saja. Betul ada pertanyaan, tapi mereka melangkah. Betul ada masalah, tapi kita terus melayani Tuhan. Apakah karena masalah kita berhenti melayani? Apakah karena persoalan kita berhenti memuji Tuhan? Apakah karena pergumulan saya dan saudara berhenti bersembahyang cari Tuhan? Kan tidak mungkin. Kita makin giat dan makin bersemangat cari Allah. Jadi selalu ada jalan keluar. Dalam Matius 28 ayatnya yang kedua, malaikat duduk di atas batu itu. Malaikat telah membantu mereka menggulingkan batu itu. Saat saya dan saudara percaya melangkah dengan iman, maka jalan yang tertutup akan dibantu oleh malaikat, dibantu Tuhan untuk dia membukakan jalan bagi.
Adakah saya dan saudara temukan batu-batu yang menutup jalan kita hari-hari ini? Adakah saya dan saudara menemukan batu-batu yang telah menutup kesehatan kita? Adakah kita temukan batu-batu itu yang telah menutup pintu usaha dan bisnismu dan segala macam pekerjaan? Sehingga saya dan saudara menghadapi kesulitan, saya dan saudara menghadapi berbagai macam problema. Dengar, ada Tuhan yang sanggup menolong. Ada Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Jadi tetap melangkah dengan iman. Mereka sampai di sana, malaikat telah duduk di atas batu itu. Yesus yang dari Nazaret yang kau cari itu tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Itulah pesan dan kalimat kepada perempuan-perempuan. Ngapain kau mencari dia yang telah bangkit itu? Dia tidak ada lagi di sini. Saya dan saudara berpikir mungkin malaikat itu membukakan, menggulingkan batu itu supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Oh tidak. Saudara dan saya mungkin berpikir malaikat sengaja menggulingkan batu itu supaya terbuka pintu kuburan itu dan Yesus bisa keluar. Tidak. Karena Yesus waktu dia bangkit dari kematian, tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Biar batu lagi tertutup, dia bisa tembus segala sesuatu. Tidak perlu pintu. Dia tidak perlu jendela. Dia tidak perlu ventilasi. Haleluya. Dia tidak perlu lubang angin sehingga untuk dia keluar. Tidak perlu. Biar ruangan tertutup rapat, dia bisa keluar. Karena tubuhnya tubuh tembus pandang. Tubuh kemuliaan. Masih ingat dalam Yohanes ketika murid-murid berada di dalam satu ruangan, itu kan pintu terkunci. Yesus tiba-tiba ada di dalam. Dia masuk lewat mana? Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Mereka kaget. Karena itu pintu tak kunci rapat. Tapi Yesus bisa masuk. Kenapa malaikat harus membukakan pintu kuburan itu? Bukan Yesus bisa keluar, tetapi supaya perempuan-perempuan ini bisa masuk dan menyaksikan tinggal kain kafanlah yang tertata rapi di sana. Karena Yesus yang kita sembah, dia telah bangkit. Jadi yang pertama saya dan saudara miliki iman. Kita melangkah saja, kita jalan saja. Kadang di mana saya dan saudara ada perlu iman, di mana kita hanya berdoa dan berdiam diri, lalu Tuhan bukakan jalan. Itu terjadi pada Musa. Musa tidak bisa buat apa-apa, dia hanya berdiam diri. Tuhan bilang angkat tongkat dan belah laut Teberau itu. Ada iman di mana kita hanya berdiam diri sambil berharap Tuhan. Kita duduk tinggal tenang, lalu tunggu Allah yang berperang ganti kita. Ada yang seperti itu. Tapi saudara, ada juga yang dimana Allah menunggu langkah kita lalu iman terjadi. Ada dimana iman mujizat terjadi saat kita berdiam diri. Tetapi ada juga saat dimana kita melangkah, mujizat Allah terjadi. Itu yang terjadi kepada Yosua dan bangsa Israel waktu menyeberang sungai Yordan. Mereka pikul tabut. Tabut Allah dipikul oleh para hamba-hamba Tuhan ini, para imam ini. Tuhan bilang suruh bangsa itu jalan. Tapi Yosua bilang sedang banjir, jalan aja. Jadi waktu mereka melangkah, di mana kaki mereka langkahkan, di situ jadi kering. Langkah lagi jadi kering, langkah lagi jadi kering. Jadi ada iman di mana Allah membutuhkan kita melangkah baru mujizat terjadi. Itu juga terjadi kepada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Yesus berkata kepada mereka, kembali perlihatkan dirimu pada imam. Mujizat tidak terjadi pada saat itu. Kesembuhan tidak terjadi pada saat itu. Tidak. Kesembuhan terjadi waktu mereka jalan kembali. Di tengah jalan, mulai sembuh. Kaki yang tidak lengkap, mulai keluar jari-jari. Wah, mulai tahir. Di tengah jalan. Tapi sayangnya yang kembali cuma 1 orang yang mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Yang 9 orang kemana? Banyak kali kita sudah ditolong Tuhan, lupa Tuhan. Satu keluarga ditolong Allah, yang bersyukur sama Tuhan cuma istri yang ke gereja. Suami dan anak-anak kemana?
Kan yang ditolong satu keluarga, kok yang sembahyang cuman istri aja? Yang 9 orang itu kemana? Kata Yesus. Mereka tidak kembali ucapkan terima kasih kan? Adakah rasa terima kasih dan rasa syukur padamu ketika Tuhan menolong anak-anakmu, menolong keluargamu, dan menolong saya dan saudara? Mujizat tidak terjadi saat Yesus berkata kembali, perlihatkan dirimu pada imam. Tidak langsung sembuh hari itu. Tapi mereka kembali, mereka taat saja, mereka balik. Waktu di tengah jalan mereka kaget, langsung sembuh seketika. Jadi ada saat di mana mujizat terjadi saat kita melangkah. Jadi kita percaya. Jadi tidak menunggu. Ada mujizat terjadi saat kita berdiam diri dan menunggu. Tapi mujizat kadang juga terjadi saat kita melangkah. Ada pergumulan, pokoknya datang ke gereja, kita cari Tuhan. Ada masalah, betul, kita melangkah. Ada sakit penyakit, betul, percaya dengan iman. Saat kau melangkah ke rumah Tuhan, sakit penyakitmu disembuhkan seketika. Sehingga kita berdoa, Tuhan, aku mau terima lawatan Tuhan, sehingga aku datang berbeda seperti aku kembali. Aku datang dengan sakit penyakit, aku pulang membawa kesembuhan. Aku datang dengan berbagai beban dan persoalan, aku pulang masalah dan beban ini telah diangkat oleh Tuhan. Jadi pokoknya melangkah saja. Siapa bilang tidak ada persoalan? Masalah ada. Tapi bersama dengan Tuhan, saya dan saudara pasti bisa melewatinya. Jadi kita tetap memiliki iman. Perempuan-perempuan ini tidak pulang, tapi mereka maju terus. Betul, ada masalah di depan sana. Kita bagaimana caranya gulingkan batu itu? Tapi pokoknya mereka melangkah saja. Kita maju sajalah. Kita melangkah sampai sana, mujizat terjadi. Batu penutup kuburan Yesus telah tergolek, telah terbuka, sehingga mereka bisa masuk dan melihat mayat Yesus sudah tidak ada dan tidak ditemukan di sana. Kita melangkah saja, kita melayani, kita maju untuk melayani Tuhan. Jadi tetap setia. Iman ini sangat luar biasa untuk saya dan saudara. Ini modal besar kita dalam melayani Tuhan. Miliki iman. Miliki iman yang besar. Biar potongan badan hanya 1 meter pas. Biar pendek-pendek tidak apa-apa, yang penting kau punya iman yang besar, itu luar biasa. Daripada badan besar tetapi iman kecil, jangan. Biar badan kecil, iman besar. Apalagi kalau badan besar, imannya juga besar. Haleluya. Itu lebih luar biasa lagi. Satu kali ada seorang bapak bawa anaknya pergi mancing. Mungkin cerita ini pernah aku sampaikan kepadamu, tapi izinkan sekali lagi aku menyampaikan. Saat mereka di tengah lautan, bapaknya menangkap ikan yang cukup besar, 1 depa, 1 meter lebih. Bapaknya pegang dan dia timbang-timbang. Dia tidak pikir. Dia pikir banyak-banyak, dia pikir lagi, akhirnya dia buang kembali ikan itu ke dalam air. Anaknya menatap bapaknya sembari dia heran-heran. Banyak pertanyaan dalam pikiran. Kenapa bapak saya jadi begini ya? Dia mancing lagi yang kedua kali, dia temukan ikan yang sedikit. Agak panjang sedikit tapi yang lebih besar yang pertama. Sedikit sedang-sedang. Dia angkat ikan itu, dia timbang-timbang, dia pikir-pikir lagi, tidak jadi, dia lepaskan dan buang kembali ikan itu di dalam air. Anaknya ini kembali melihat dengan kebingungan. Dibuangnya lah mata kail yang ketiga, lalu dia menangkap ikan yang kecil saja. Lalu bapaknya ambil dan dia taruh di keranjang tempat ikan. Anaknya tidak tahan dan ngomong, "Pak, tadi ikan yang besar kenapa tidak diambil? Ada ikan yang nomor 2 lagi tadi, itu agak lumayan besar, kenapa bapak buang begitu saja? Lalu kenapa yang kecil ini bapak ambil? Apa sih penyebabnya?"
Bapaknya lalu menatap anaknya dan berkata, "Nak, kau tahu sendiri bahwa kuali yang ada di rumah yang disiapkan mama itu kecil begini, khusus memang cocok untuk ikan kecil. Jadi kita harus memiliki iman yang besar." Saudara mau terima mujizat besar, amin. Miliki iman yang besar. Iman kecil, terima juga mujizat kecil. Kita terima mujizat besar, karena itu siapkan hatimu. Siapkan baskom iman yang besar. Siapkan loyang baskom besar untuk menampung berkat Allah. Takutnya kau siapkan baskom kecil, tapi berkat Allah semua tumpah ruah. Semua terbuang percuma, karena wadah iman yang kau siapkan hanya kecil saja. Kau berdoa minta berkat besar, haleluya, tetapi iman yang kau siapkan hanya begini, hanya kecil begini wadah untuk menampung berkat. Tuhan bilang, bagaimana saya mau curahkan berkat besar, wadah yang kau siapkan kecil. Kita siapkan wadah yang besar untuk menampung berkat Allah. Saya percaya saudara akan diberkati besok-besok. Dari wajah-wajah saudara ini aku lihat ini wajah-wajah diberkati semuanya. Meskipun hari ini memang dompet lagi kosong, tidak apa-apa, tidak jadi soal. Tapi kedepannya nanti dompet-dompet kita akan berisi dengan uang-uang. Haleluya. Kita punya dompet-dompet semua kebakaran. Kenapa kebakaran? Karena uang merah semua ada di dalam. Jadi tetap percaya, melangkah dengan iman, mujizat Allah pasti terjadi. Yang kedua, bagaimana supaya mujizat Allah itu terjadi? Jalan yang tertutup dibukakan. Selain memiliki iman, yang kedua mengasihi Yesus. Miliki hati untuk mengasihi Tuhan. Markus 16 ayat 1 sampai 2. Markus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Perhatikan ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Pagi-pagi benar, perempuan-perempuan ini sudah bangun. Haleluya. Betapa mereka cinta kepada Tuhan, betapa mereka sayang kepada Yesus, sehingga pagi itu seharusnya aku masih tidur, aku masih istirahat, tapi aku sudah bangun dan siap diri untuk melayani Tuhan. Firman Allah berkata, pagi-pagi benar perempuan-perempuan itu sudah pergi ke kuburan. Mereka luangkan waktu, mereka adakan waktu untuk ketemu jumpa dengan Yesus. Pagi-pagi itu adalah waktu istirahat, orang masih tidur. Kita di kota Sorong jalan di jam-jam subuh begitu, kita takut dibegal. Beberapa waktu yang lalu kita bawa anak kami Benaya ke rumah sakit Selibison. Di rumah banyak pertanyaan, Bapak dan Ibu Gembala berunding. Dia bilang, tidak bisa lagi Pak, ini anak sudah tidak bisa. Saya bilang, tahanlah, ini mau jam 3. Kau sudah tahu lah kan, kalau jam 3 kota Sorong jam-jam begini, weh, jangan ditanya dah. Jam-jam begini nih, jam-jam, aduh, kau belum tahu kan? Jam-jam di mana orang babat rumput di tengah-tengah malam itu, artinya mereka pegang parang. Ditanya itu, kita juga tidak tahu, bingung. Ini dia sebenarnya mau kerja di mana? Ini dia mau babat rumput halaman gereja apa bagaimana ya? Jam-jam begitu, subuh-subuh begitu dia pegang parang, kita juga menjadi takut. Jadi kalau kau dengan lihat mereka ada berdiri di pinggir jalan pegang parang, jangan kau coba-coba ke sana dan tanya dia, kamu babat rumput di mana? Weh, jangan. Kita sudah tahu pasti itu begal. Lebih baik kita menghindar. Jadi kita mulai pikiran, saya bilang, wah, Ibu Gembala pokoknya melangkah dengan iman. Tuhan lindungi kita lah. Kasihan anak kita, kita bawa.
Kita doa di rumah, Tuhan jaga kami, lindungi tutup bungkus kami. Bapak Gembala juga berdoa pokoknya dengan sedikit, luar biasa, supaya Tuhan memang benar-benar pegang kami. Jadi saya dan saudara kita lihat mengasihi Yesus. Jam-jam begitu, jam orang lagi senang tidur. Saya percaya saudara mau sembahyang ini pasti lagi tidur-tidur enak juga. Tapi karena saya dan saudara bilang, mau melayani Tuhan, saudara korbankan waktu kan. Apalagi adik-adik muda yang mungkin tadi malam begadang, tidurnya sudah lat, tapi saudara bilang, aku mandi dulu dan aku siap diri dulu. Aku mau melayani Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Wujud aku cinta kepada Tuhan, aku pakai sepatu baru supaya begitu aku sampai di gereja Bapak Gembala melihat sepatuku, Bapak Gembala juga terheran-heran. Tidak apa-apa, pakai saja, semua untuk Tuhan. Jangan ke acara pakai sepatu baru, tapi melayani Tuhan pakai sandal swallow. Oh jangan. Harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kau kasih untuk dunia yang terbaik. Kau kasih untuk dunia nomor 1, tapi kau kasih buat Tuhan nomor sepatu. Kau harus kasih yang terbaik juga untuk Tuhan. Kita lihat mereka pagi-pagi, kasihan. Waktu mereka istirahat mereka korbankan. Mereka hanya untuk mau pergi lihat Yesus. Adakah saudara mencintai Tuhan hari ini? Kalau saudara cinta Tuhan, jarak rumahmu dan gereja tidak jadi persoalan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, haleluya, masalah tidak jadi soal, persembahan tidak jadi soal, dan baju sembahyang pun tidak jadi soal. Ada-ada kita pakai melayani Tuhan. Kenapa? Karena wujud kecintaanmu kepada Tuhan. Masalah tidak membatasi kita untuk mencari Allah. Kenapa? Karena kita sayang, kita cinta kepada Tuhan. Miliki kasih sayang dalam melayani Tuhan. Jangan karena paksa, sehingga kita melihat ketika pelayanan kita atas dasar paksa, hati yang paksa, terpaksa melayani, terpaksa memberi persembahan, terpaksa pergi ke gereja. Kita juga lihat hambar. Sehingga kau datang dengan masalah, pulang tambah masalah, datang dengan sakit, pulang bukan sembuh malah mati. Kenapa? Karena terpaksa melayani Tuhan. Coba kalau kita dengan sepenuh hati, kita melayani Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati, bukan 1/2%, bukan 1/5%, tetapi seluruh hidup kita berikan buat Tuhan. Dengan kesadaran aku telah ditebus dengan darah yang mahal itu, tubuh yang telah tercabik-cabik itu telah menghapus dosaku. Miliki kesadaran. Perempuan ini masih pagi-pagi lagi sudah kesana. Seharusnya mereka masih istirahat. Yang namanya ibu-ibu itu orang sibuk. Bapak Gembala sudah lihat sendiri. Pokoknya yang namanya perempuan-perempuan itu sibuk. Urus anak-anak sakit mereka yang tangani. Baku gendong di puskesmas berjam-jam. Ngantri obat berjam-jam. Kita kadang bapak-bapak ngantri begitu, maka kadang kita malas. Kita cepat jenuh, cepat bosan. Tapi kita lihat ibu-ibu. Karenanya kita lihat di rumah sakit maupun di puskesmas, kita temukan di sana jarang bapak-bapak, tapi kalau ibu-ibu, hampir semua ibu-ibu. Karena itu kita beri penghormatan, bapak-bapak kita hormati istri-istri. Kita harus sayangi mereka, kasihan mereka. Mereka itu orang capek, belum lagi masak, belum lagi menyapu di rumah, belum lagi belah kayu bakar. Apalagi saya punya ibu-ibu di Jalan Feri. Saya lihat, semua jemaat GP Damai yang khususnya tinggal di Jalan Feri. Aku lihat semua hebat-hebat mereka. Kita saja kadang belah kayu lombo, sudah bilang, aduh mas, saya istirahat dulu, pinggang sakit. Tapi saya perhatikan, kita punya mama ini, jangan tanya. Ibu Yani, Ibu Talahatu,
Mereka kalau bayar belah kayu bakar, bukan kayu yang biasa-biasa, kayu besi. Kayu besi yang sudah terjemur lama, sudah bertahun-tahun dia mengeras. Itu yang mereka belah. Saya saksikan beberapa kali saya punya mama belah kayu besi, kayu bakar, kayu besi. Jadi luar biasa. Kita lihat ibu-ibu ini, mereka ini orang capek, tapi sudah bangun pagi-pagi mau pergi. Mereka sisihkan waktu, mereka berikan waktu untuk Tuhan. Kita bersyukur, kita memiliki kasih sayang. Kita memiliki rasa sayang akan Tuhan, rasa cinta akan Tuhan. Supaya kau melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup. Kita memiliki kecintaan. Satu kali ada seorang ibu pulang dari kantor. Sampai di depan rumah dia lihat 3 bapak-bapak, 3 pria berjanggut panjang duduk di halaman rumah. Dia ke sana dan dia berkata kepada 3 pria berjanggut ini dan berkata, aku tahu kalian bertiga ini orang-orang baik. Dan kalian bertiga ini pasti lapar toh? Aku sudah tahu kalian lapar. Ayo masuk ke rumahku. Ada sesuatu yang akan kuberikan untuk mengganjal rasa lapar. Tapi 3 pria berjenggot ini berkata, apakah suamimu sudah pulang? Ibu ini berkata, belum. Dia juga ada di luar. Sedikit lagi akan pulang. Kalau suamimu belum pulang, kami 3 tidak akan masuk. Akhirnya perempuan ini masuk duluan. Biarkan mereka bertiga di halaman. Tidak berselang waktu lama kemudian masuk suaminya. Istrinya bercerita, Pak, ada 3 pria berjanggut tadi di halaman rumah kita. Kutawari mereka makan dan masuk ke rumah, tetapi mereka tidak mau. Mereka bilang, adakah suamimu sudah pulang ke rumah? Sekarang kau sudah pulang, aku sampaikan ini padamu. Oke, suruh mereka bertiga masuk. Karena kita akan bersantap malam ini, sudah malam. Keluarlah ibu itu temui pria berjenggot tadi, 3 pria tadi. Lalu berkata, suamiku sudah pulang, ayo masuk kita makan malam bersama. Salah satu dari 3 itu berkata, kami tidak bisa masuk bersamaan. Hanya 1 orang yang bisa mewakili kami. Jadi kau pilih saja. Aku bernama kekayaan, yang satu ini bernama kesuksesan, dan yang satunya lagi bernama kasih sayang. Aku yang bernama kasih sayang, yang satu kekayaan, yang satu kesuksesan. Tinggal kau pilih. Mau ajak yang mana duluan? Mau ajak yang mana untuk kau undang makan malam bersama keluarga? Jadi kami tidak bisa masuk sekaligus. Istrinya kembali masuk lagi. Pak, mereka tidak bisa masuk bersamaan. Memang yang siapa-siapa sih yang ada di luar itu? Mereka 3 orang. Dan 3 orang ini bernama kekayaan, bernama kesuksesan, dan bernama kasih sayang. Oke lah, kalau begitu kita pilih yang satu, undang kekayaan yang masuk kemari. Supaya dengan kekayaan kita bisa beli mobil, bisa beli rumah, dan bisa beli banyak tanah. Kita menjadi orang kaya di kampung ini. Tapi istrinya ngotot, saya tidak mau undang kekayaan. Aku mau undang si yang sukses. Supaya kalau dia hadir dalam bersantap malam ini, dia bisa memberikan kesuksesan pada panen ladang kita yang ada di ladang. Dia bisa memberikan keberhasilan kepada kuliah anak-anak kita dan sekolah anak-anak kita. Aku tidak mau yang kekayaan itu. Rupa-rupanya percakapan antara suami istri ini didengar sampai ke telinga anak mereka yang ada di kamar. Anak di kamar lalu keluar dan berkata, Pak, Ma, aku tidak mau kekayaan, aku tidak mau undang masuk si kesuksesan. Aku mau undang si kasih sayang dia masuk. Temani kita untuk bersantap malam. Aku rindu rumah ini punya kasih sayang. Bapak dan Mama tidak punya waktu bagi kami anak-anak. Kami kehilangan rasa sayang dari orang tua. Undang aja si kasih sayang yang masuk. Biarkan si sukses dan kekayaan tinggal di luar. Oke? Suami istri setuju sesuai dengan anjuran anak mereka. Keluarlah dan diajaklah kasih sayang masuk. Tidak berselang lama, kasih sayang waktu masuk, kekayaan dan kesuksesan ikut masuk juga. Mereka menjadi heran, wah, bukankah hanya satu? Kenapa dua-dua ikut masuk lagi?
Kekayaan dan kesuksesan berkata, kami ini buta, kami tidak punya mata. Mata kami ada pada kasih sayang. Karenanya Dia yang menuntun langkah dan jalan kami. Di mana ada kasih sayang, di situ kami pasti hadir. Jadi karena Kau mengundang kasih sayang masuk, kami juga kekayaan dan kesuksesan masuk, ikut bersama dengan Dia. Kami ini buta. Berapa banyak ketika orang sudah berhasil, berapa banyak ketika orang sudah diberkati menjadi buta, lupa segalanya. Lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa anak-anak, lupa segala sesuatu. Lupa ibadah. Kenapa? Sudah hidup mapan kan? Sudah sukses, sudah berhasil, sudah kaya. Yang tadinya ke gereja jalan kaki sekarang punya mobil. Waktu jalan kaki luar biasa setianya. Tapi setelah sudah diberkati, Allah berkati, dia jadi lupa. Dia tidak bergereja lagi karena merasa hidup sudah mapan. Berapa banyak ketika orang sudah diberkati, dia lupakan segala sesuatu. Karenanya benar dari cerita ini berkata, sukses dan kekayaan tidak punya mata, mereka buta. Lalu yang punya mata apa? Kasih sayang yang punya mata. Saudara tahu ketika Lazarus mati, Maria dan Marta mengundang Yesus hadir. Yesus berkata, di manakah gerangan kau kuburkan saudaramu itu? Di sana, Guru. Yesus ke sana di depan kuburan Lazarus. Firman Allah berkata, Yesus seketika menangis. Jatuhlah belas kasihan. Hanya belas kasihan yang menuntun pada kita untuk ketemu Tuhan. Harta dan kekayaanmu tidak bisa membawa kita jumpa dengan Allah, karena Dia buta. Tapi kalau saudara punya kasih sayang, haleluya, saudara akan rindu untuk ketemu Tuhan. Bukankah Allah kita adalah Allah yang punya belas kasihan? Dilihatnya lah Lazarus itu dan berkata, bangkit, bangun. Maka bangunlah manusia yang telah busuk dan telah mati 4 hari itu. Kenapa? Karena masgulah hatinya. Dia jatuh berbelas kasihan. Dia bertanya kepada Bartimeus, hendak kau memiliki kerinduan apa supaya aku berbuat bagimu? Bartimeus berkata, celikan mataku. Maka Yesus mencelikan matanya. Yesus adalah orang pribadi yang berbelas kasihan. Kau hari ini punya pergumulan, kau datang sama pribadi yang berbelas kasihan. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Saya dan saudara akan ditolong Tuhan. Bukti daripada belas kasihan Tuhan, Dia mati di kayu salib. Kita lihat pengorbanannya yang besar dan luar biasa ini. Di depan mata kita, bagaimana kita melihat darah yang tertumpah, tubuh yang terhancur itu untuk mengganti posisi saya dan saudara. Jadi miliki kasih sayang. Miliki kasih sayang di dalam melayani akan Tuhan. Rasa cinta kepada Tuhan itu masih ada, pada dia sudah tumpul. Cinta mula-mula, karena itu Allah marah kepada jemaat yang ada di Efesus. Kau telah meninggalkan kasihmu yang telah mula-mula. Masih adakah rasa cinta dan rasa berkorban itu kepada Tuhan? Atau kau sudah berkata, malas aku sudah bosan melayani Tuhan? Adakah hatimu seperti perempuan-perempuan ini? Pagi-pagi benar mereka datang kepada kuburan Yesus. Kenapa? Karena rasa cinta. Karena ada rasa sayang, rasa cinta melayani Tuhan. Karena itu saya dan saudara memiliki rasa cinta. Orang kalau sudah kehilangan gairah, orang kalau sudah kehilangan rasa cinta, segala sesuatu menjadi tawar. Lihat aja kalau suami kehilangan rasa cinta, dia akan menyeleweng. Anak-anak akan menjadi pembangkang dan tidak menghormati orang tua. Kehilangan rasa respek, rasa sayang kepada orang tua tidak ada lagi. Saya dan saudara, mari saya berdoa supaya rasa cintamu pada Tuhan hari ini dibangkitkan kembali. Adakah sumbu itu sudah mulai pudar atau sudah padam? Mari kita isi minyak lagi.
Isi minyak dalam lampumu, kata lagu. Jangan cuma tahu menyanyi, tapi praktekkan itu dalam hidup. Tetap setia melayani ya, haleluya. Miliki rasa cinta akan Tuhan. Seperti pujian yang dibawakan oleh Nona Talatu beberapa waktu minggu yang lalu. Ku tetap cinta. Terlalu banyak yang Tuhan telah buat bagiku. Ku tetap cinta dan ku tetap setia. Jadi karena itu mari kita cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita masuk di dalam puji-pujian. Biarlah kiranya firman Allah menguatkan kita.